Salam Bapak Ibu dan Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Kita sudah memuji dan juga sudah mendoakan anak-anak kita. Dan waktunya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebagaimana saya sudah janjikan di minggu lalu, bahwa kita akan ada 3 sesi yang membahas tentang Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan. Saya ulangi, judul utama kita adalah Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan. Minggu lalu kita sudah mendengarkan tentang roh yang membangkitkan kekuatan. Dan hari ini kita sama-sama belajar tentang roh yang membangkitkan kasih. Amin ya. Bagi Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali bergabung, selamat bergabung di GBI WC Latu Menten. Kami masih tetap memilih untuk melakukan live streaming. Hari ini kita bahas tentang roh yang membangkitkan kasih. Nah, saudaraku yang saya kasihi, roh yang membangkitkan kasih, kenapa harus perlu dibangkitkan? Berarti sebelumnya dia pernah hidup. Sebelumnya dia pernah bangkit. Sebelumnya mungkin dia sudah pernah berdiri tegak, namun karena masalah pergumulan mungkin akhirnya dia tertidur, akhirnya dia mungkin lemas, akhirnya mungkin sampai juga mati, akhirnya mungkin juga sampai sudah nggak tahu lagi, akhirnya harus dibangkitkan kembali, harus dikokohkan kembali, harus dibangunkan kembali, harus dihidupkan kembali, dan harus angkat kembali supaya dia kembali bergairah. Amin ya. Karena saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kenapa kasih ini kita perlu harus dibangkitkan? Bapak Ibu mungkin mendengar berita, gara-gara virus corona ini ada begitu banyak pasangan keluarga yang mungkin tiap hari ada di rumah, lihat dia terus, lu lagi, akhirnya ribut, cekcok sana sini, dan gak lama kemudian masuk kepada perceraian. Kita tidak mau supaya rumah tangga yang ada juga mengalami perceraian. Artinya mereka mulai satu dengan lain tawar, kasihnya mulai tawar, cintanya yang mula-mula sudah mulai pudar. Kita harus kembalikan itu semua. Nah, saudara kayak saya kasihi, ada sebuah pepatah berkata begini, cinta itu seperti angin. Kalau tidak dapat melihatnya, kau tidak dapat melihatnya, tapi kau dapat merasakannya. Cinta itu seperti angin, tidak kita bisa melihatnya, namun kita bisa merasakannya. Katakan kiri kanan, lu kira-kira rasakan bilur-bilur cinta enggak? Lu kira-kira rasakan kan angin sepoi-sepoi cinta enggak? Udah hilang pakai, udah enggak ada lagi. Itu yang saya bilang, ini kasih ini perlu dibangkitkan kembali. Kalau sudah bilur-bilurnya, sepoi-sepoinya juga sudah nggak ada lagi, perlu kita kembalikan. Lalu ada satu pepatah berkata begini, sering kita kecewa karena kita mencintai harapan kita tentang seseorang, bukan karena betul-betul mencintai orangnya. Seringkali kita kecewa dalam hidup ini tentang cinta. Kenapa? Karena kita mencintai harapan kita terhadap orang itu. Saya berharap kalau saya menikah dengan dia, saya akan seperti ini, seperti ini. Namun setelah kita menikah, ternyata berbeda. Ternyata tidak seperti yang kusangka. Ternyata tidak seperti yang saya harapkan. Ternyata tidak seperti yang saya mimpikan. Ternyata tidak seperti yang saya duga. Ternyata tidak seperti yang saya idam-idamkan selama ini. Nah, saudara, kita bukan mencintai orangnya, tapi kita mencintai harapannya. Harapan kita akan tidak menjadi kenyataan. Kenapa? Karena kita bukan mencintai orangnya. Kalau kita mencintai orangnya, apapun yang terjadi, ya, baik dia tidak baik terhadap kita, seperti apapun keadaannya, kita tetap cinta kepada dia. Kalau hari-hari ini harapanmu kepada suamimu mulai pudar, hari-hari ini harapanmu kepada istrimu sudah mulai pudar, ayo kita bangkitkan kembali bahwa kita bukan mencintai harapannya, tapi kita mencintai
pribadinya. Amin, saudara. Jemaat Tuhan yang ada di GBI Double Silato Menten, kita mencintai orangnya dengan tulus. Amin ya. Lalu ada orang berkata begini, bagi dunia kamu mungkin satu orang, tapi bagi satu orang kamu adalah dunianya. Bagi dunia kamu mungkin satu orang, tapi bagi satu orang kamu adalah dunianya. Bagi pasangan suami istri, bagi yang mungkin pacaran, bagi kita yang lagi pacaran, dia ini adalah dunia kita. Bagi kita yang lagi mungkin dalam hubungan suami istri, istri kita adalah dunia kita. Bagi istri, suami kita adalah dunianya kita. Bagi orang lain mereka adalah satu dunia, tapi bagi kita seseorang, dia adalah dunia kita. Kalau dalam hidup itu sudah mulai menemukan bahwa dalam diri orang itu, kita kalau sudah mencintainya, kita menganggap semua itu menjadi dunia kita. Amin ya. Kita senang melakukan apa saja, kita happy. Ya, yang lain ngontrak. Ini ada kita cuma berdua di dunia ini, cuma kita berdua. Yang lain cuma kontrak. Bilang kiri kanan. Iya. Dulu pakai, sekarang udah nggak kontrak. Ini kita sudah hilang-hilangan. Nah, ini perlu dikembalikan kembali. Ada sebuah pantun begini, saudara. Pantun. Makan nasi pakai tahu, minumnya pakai jus jambu. Jangan kau jauh-jauh dariku, aku akan selalu sayang padamu. Kita pakai pantun-pantun sedikit ya. Ya, saya ulangi. Makan nasi pakai tahu, minumnya pakai jus jambu. Jangan kau jauh-jauh dariku, aku selalu sayang padamu. Ini adalah kata-kata yang mungkin hari-hari ini kalau kita dalam rumah tangga sudah nikah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, sudah hilang. Sudah mulai hilang. Sudah tidak ada lagi pakai, sudah nggak ada lagi makan nasi pakai tahu lagi. Kalau makan nasi pakai tahu terus, lama-lama pakai, bisa kita ribut terus. Gara-gara virus corona benar-benar saya hari ini makan nasi pakai tahu, minumnya pakai jus jambu. Udah nggak jus jambu lagi pakai, udah jusnya udah nggak tahu karu-karuan lagi. Kalau hatimu hari ini sudah gundah gulana, itu menunjukkan bahwa kita perlu supaya kasih kita dibangkitkan kembali. Cinta kita itu perlu dibangkitkan kembali. Ada satu pepatah lagi berkata begini, pantun ya. Burung gelatik, burung muri, burung gagak terbangnya tinggi. Kamu cantik menawan hati, meski bapaknya galak tetap ku dekati. Ya saudara, hal-hal ini adalah hal-hal di mana kita boleh ungkapkan cinta ini kepada pasangan kita. Bapaknya galak, kita tetap maju untuk dekati. Sekarang saudara, mungkin ya, bapaknya udah gak galak, bapaknya udah sayang kepada kita, malah kita balik galak kepada bapaknya. Nah, kita boleh perbaiki banyak hal dalam hidup ini. Ada satu pantun lagi, satu tambah satu sama dengan dua, dua tambah dua sama dengan tiga. Aku dan kamu hidup bersama sekarang, esok, dan selama-lamanya. Inilah harapan kita, amin. Aku dan kamu hidup bersama sekarang, esok, dan selama-lamanya. Hal-hal ini mungkin juga sudah hilang dalam kehidupan ini. Hal-hal ini mungkin juga sudah nggak ada lagi dalam rumah tangga kita. Bumbu-bumbu cinta itu sudah tidak lagi ada dalam rumah tangga kita, sudah tidak ada lagi dalam mungkin kehidupan kita. Bukan sebagai suami istri saja, mungkin juga kita kasih sayang kita kepada anak kita, kasih sayang kita kepada keluarga kita, kepada orang tua kita, kepada sahabat kita, kepada tetangga kiri kanan kita, sudah mulai pudar semua. Nah, ini yang perlu dikatakan, Tuhan itu memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan, roh yang membangkitkan kasih. Dan hari ini kita bahas adalah roh yang membangkitkan kasih itu. Kasih di mana kita mula-mulanya jatuh cinta itu seperti apa? Kasih yang bagaimana kita mula-mulanya berjumpa dengan Tuhan seperti apa? Kasih bagaimana kita mula-mulanya mengasihi Tuhan seperti apa? Itu perlu kembalikan lagi di dalam Tuhan. Amin ya saudara. Ada sebuah kata-kata yang lucu saudara. Saya kemarin nonton di TV,
Dia bilang ini, saudara, saya mau kasih tahu saudara semua, buat suami-suami jangan pernah takut sama istri. Tapi apa yang dikatakan istri, lakukan. Sama aja saudara. Suami takut istri itu mungkin menyedihkan, tapi lajang yang takut beristri itu jauh lebih mengenaskan. Ada pasangan yang mungkin lagi bujang-bujang, yang sudah lama membujang, yang nonton saya hari ini di ibadah live streaming hari ini. Saya mau beritahu, kalau engkau takut menikah, lebih mengerikan engkau. Lebih mengenaskan. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, apa itu kasih? Ya kan? Hari ini roh yang membangkitkan kasih. Roh yang membangkitkan kasih itu kembali lagi dalam kehidupan ini. Yang mungkin sudah tinggal, kita sudah tidak lagi mengherokannya. Nah hari ini kita bahas ada 3 skema besar. Apa itu kasih? Kenapa kasih itu perlu dibangkitkan? Dan roh yang membangkitkan kasih itu seperti apa? Saya ulangi. Dalam hari ini kita membahas tentang roh yang membangkitkan kasih. Maka kita harus menemukan 3 variabel. Yang pertama adalah apa itu kasih? Kenapa kasih itu perlu dibangkitkan? Dan roh yang membangkitkan kasih itu seperti apa? Yang pertama, apa itu kasih? Kita buka di 1 Korintus pasal 13. 1 Korintus pasal yang ke-13. Kita pelan-pelan saudara, saya baca karena ini ada sedikit berpengaruh dengan mata. 1 Korintus pasal 13. Apa itu kasih? Pasal yang 1 Korintus 13 ayat yang ke-4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sampai di ayat yang ke-8. Ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-8. Pasal 1 Korintus 13 ayat yang 4 sampai 8 memberikan kepada kita definisi tentang kasih. Kasih itu sabar. Amin. Roh kesabaran ini harus kita kembali ada dalam kehidupan kita. Kita mungkin hari-hari ini sudah tidak lagi sabar. Tidak sabar lagi. Kenapa? Karena kita dikekang oleh virus corona ini. Kita sudah di lockdown, ada di rumah. Bahkan besok hari Senin sudah mulai diberlakukan ulang lagi supaya kita ada di rumah kembali. Tidak boleh melakukan kegiatan apa-apa. Kita dikekang. Kita perhatikan hari ini pemerintah Pemprov DKI menggotong peti mati, kelilingi pasar semua, dikasih tahu engkau harus sabar di rumah. Kalau tidak berkepentingan apa, sabar, pakai masker, tetap sabar. Gak sabar, buka maskernya, kena, sabar. Roh sabar ini harus dibangkitkan kembali. Bahkan apalagi saudara, kasih itu murah hati, tidak cemburu. Murah hati dan tidak cemburu. Saudara, kita tetap ada, sekalipun kita berada dalam keadaan yang gak enak, tapi kita tetap bermurah hati. Kasih itu juga tidak cemburu. Yang hari ini mungkin suamimu melakukan banyak hal yang mungkin engkau merasa bahwa saya selalu cemburu kepada dia. Percaya sama Tuhan. Kalau orang kita sudah bersuami istri dan suamimu mungkin melakukan hal yang tidak baik, percaya sama Tuhan, biar Tuhan yang jaga hatinya, jangan engkau jaga hatinya. Lalu apalagi saudara, tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Bahkan hari ini kita boleh melihat ada begitu banyak orang yang sombong, merasa hebat, merasa bisa, merasa mampu, merasa kuat, bahkan dia tidak perlu Tuhan, dia tidak perlu juga didukung orang dalam doa.
Dia merasa sombong, merasa hebat, merasa punya segalanya. Tapi hari ini virus corona menunjukkan kepada kita semua, sehebat-hebatnya kita, sejago-jagonya kita tetap masih, saudara, tidak berdaya terhadap virus corona. Nggak kelihatan. Tapi semua orang yang hebat di muka bumi, tidak ada yang berkutik, tidak yang bisa bilang saya hebat, saya berani. Gak usah pakai masker, gak usah pakai apa, pergi, mati juga. Amin ya. Tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Hari-hari ini kita boleh temukan bahwa begitu banyak orang yang hari ini dendam, pemarah, yang di rumah hari ini marah-marah bertobat. Marah terhadap istri, marah terhadap anak, marah terhadap suami. Bertobat kita semua. Kenapa? Karena Tuhan memberikan kepada kita roh, bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kasih. Kasih itu harus kembali, kasih itu sabar. Ya, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir. Kita melihat bahwa kasih itu banyak menutupi segala hal. Kasih itu sabar menanggung segala sesuatu, percaya segala sesuatu, berharap segala sesuatu. Bahwa hal-hal yang kita alami hari-hari ini pasti akan berlalu. Amin. Definisi tentang kasih kita sudah boleh temukan. Maka kita akan masuk kenapa kita harus roh membangkitkan kasih itu, kita perlu ada dalam kehidupan ini. Kenapa kasih itu perlu dibangkitkan? Ya kan? Kasih ini kenapa harus dibangkitkan? Roh yang membangkitkan. Ada satu roh yang harus datang kepada kita untuk membuat kita untuk kasih ini dibangkitkan kembali. Nah, saudara, 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 17, kita akan bacakan. Di 2 Timotius pasal 3 ayat 17. Pasal yang ketiga ayat 17 berkata demikian. Dua Timotius 3 ayat 1-7. Saya ulangi ya. Keadaan manusia pada akhir zaman. Kenapa kasih itu perlu dibangkitkan? Karena ini adalah jawabannya yang pertama. Ada 3 alasan yang saya bagikan kepada kita. Yang pertama, ketahuilah, 2 Timotius pasal 3 ayat 1-7. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pengfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlaga tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka mengungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain, menjerat perempuan yang lemah sarah dengan dosa dan dia kuasai oleh berbagai-bagai hawa nafsu yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Masa yang sukar, saudara, dikatakan di sini adalah akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih dan tidak peduli dengan agama. Kenapa kasih ini perlu dibangkitkan? Karena hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Masa di mana orang tidak lagi peduli dengan agama. Masa di mana orang kita akan melihat memfitnah, hoax akan merajalela di mana-mana. Masa di mana orang akan menyombongkan diri. Masa di mana orang akan bangkit di mana kejahatan itu merajalela. Bahkan dikatakan tidak tahu berterima kasih, garang. Bukankah hari-hari ini kita temukan banyak orang yang garang-garang hari ini, banyak orang yang galak-galak hari ini, banyak orang yang marah-marah hari ini, banyak orang yang ribut-ribut hari ini. Dan itu kerjaannya dia setiap hari. Dan roh seperti ini kita harus dikatakan bangkitkan, matikan itu, jauhkan itu semua.
Yang kedua, kenapa kita perlu kasih ini perlu dibangkitkan? Karena 1 Korintus 13, kita kembali ke 1 Korintus 13 ayat yang ke-1 sampai 3. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 1 sampai 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan ganang yang gemuruncing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, tidak ada faedahnya bagiku. Kenapa saudara? Yang pertama dikatakan kenapa kita perlu kasih itu perlu dibangkitkan, karena kejahatan yang akan muncul di akhir zaman banyak. Yang kedua dikatakan karena apapun yang kita lakukan tidak ada guna dan tidak berfaedah kalau kita tidak memiliki kasih dalam kehidupan ini. Kalau kasih itu sudah hilang dalam kehidupan ini, kalau kasih itu sudah tidak ada lagi dalam kehidupan ini, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini, mau kamu berbahasa roh seperti apapun, mau kamu jago firman seperti apapun, mau kamu khotbahnya hebat seperti apapun, mau kamu punya usahanya luar biasa sehebat apapun, apapun yang kita lakukan dalam dunia ini, dikatakan di 1 Korintus ini, tidak ada gunanya dan tidak berfaedah sama sekali. Tidak ada manfaatnya. Sama seperti gong yang hanya berbunyi dan gemerincing saja. Berbunyi saja tapi tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya. Nah, perlunya supaya kasih ini dibangkitkan kembali. Kenapa? Karena tidak ada faedahnya kalau kasih itu tidak ada dalam kehidupan. Kalau hilang kasih, maka hidup ini tidak ada gunanya. Kalau hilang kasih, maka kita tidak ada gunanya dan tidak ada faedahnya dalam kehidupan ini. Amin ya saudaraku yang saya kasihi. Biarlah kita yang ada hari ini yang menyaksikan saya, baik jemaat di GBI Double Seal atau Mantan, maupun Bapak Ibu yang menyaksikan saya di channel YouTube maupun di Facebook, saya mau katakan kepada kita, mari kita sama-sama untuk bangkit kembali ke kasih itu dalam kehidupan ini. Karena apapun yang kita lakukan tanpa kasih dikatakan tidak berguna dan tidak berfaedah. Yang ketiga, Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-22 sampai 23. Galatia pasal yang ke-5. Saya lihat dulu saudara, karena ini baterainya juga udah mulai habis. Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ternyata saudara, kalau kita tidak kasih ini tidak dibangkitkan, maka buah roh itu tidak ada dalam kehidupan kita. Karena salah satu buah roh adalah kasih. Amin ya. Kalau kita mengaku bahwa kita percaya kepada Tuhan, kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, tapi tidak ada buah-buah roh dalam kehidupan ini. Tidak ada buah kasih dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena kita telah meninggalkan kasih itu. Karena kita sudah tidak lagi memelihara kasih itu dalam kehidupan ini. Roh yang membangkitkan kasih itu sudah tidak ada lagi. Kenapa? Kita tidak ada lagi damai sejahtera, tidak ada lagi kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Itu sudah tidak ada lagi. Orang sudah tidak lagi bisa menguasai dirinya. Amin. Gampang marah. Kenapa? Karena tidak ada buah roh dalam kehidupannya. Tidak bisa sabar. Kenapa? Karena tidak ada buah roh dalam kehidupan. Salah satu buah roh yang ada dalam kehidupan adalah kasih. Amin. Kalau engkau ada buah roh dalam hidupmu, ada kasih dalam hidupmu, maka kasih itu sabar. Kasih itu tidak mementingkan diri sendiri. Kasih itu murah hati. Kasih itu menutupi segala sesuatu. Kasih itu berharap segala sesuatu. Bahkan 1 Korintus demikianlah tinggal 3 hal ini: iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar adalah kasih. Amin ya saudara.
Saudaraku yang saya kasihi, mari saudara, kenapa kita perlu untuk roh ini dibangkitkan? Karena di akhir zaman akan datang masa yang sukar. Kenapa perlu roh ini dibangkitkan? Karena apapun yang kita lakukan tidak ada faedahnya kalau tidak ada kasih. Kenapa kita perlu roh ini dibangkitkan, roh kasih ini dibangkitkan? Karena kasih itu adalah salah satu bagian dari buah-buah roh. Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Salah satu bukti bahwa kita hidup dipimpin, dikuasai oleh Roh Kudus adalah kalau dalam diri kita, dalam hidup ini kita memiliki kasih. Amin. Nanti kita akan masuk kepada roh yang membangkitkan kasih itu seperti apa. Saya akan bawa kita untuk sampai kepada situ, saudara. Biar 3 hal ini kita sadari kenapa kita perlu, supaya kasih itu perlu dibangkitkan. Kasih itu perlu dihidupkan kembali. Kasih itu perlu ditegakkan kembali. Kasih itu perlu dibangkitkan kembali. Yang tadi dari awal saya sudah sampaikan, mungkin ada pantun-pantun ya, mungkin sudah mulai pudar, mungkin kata-kata indah yang sudah mulai tidak lagi, udah gak ada kata-kata indahnya lagi. Ada pun kata-kata kasar yang mungkin keluar, ada pun kata-kata kotor yang mungkin sudah keluar. Dulu waktu mungkin masih pacaran, waktu pasangannya mungkin terantuk, aduh, salahin batunya. Sekarang salahin bukan batunya lagi, salahin orangnya. Amin ya. Mata lu di mana? Dulu mungkin waktu pacaran kita bisa suap-suapan, sekarang udah nggak lagi, udah nggak suap-suapan. Makan suaminya di mana, istrinya makan di mana? Makan-makan sendiri. Dulu sepiring nasi, makan nasi sepiring berdua, sekarang sudah nggak berdua lagi, masing-masing. Nah, ini perlu dibangkitkan kembali. Amin ya. Kalau kita mengaku bahwa kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, maka kita harus punya buah roh. Salah satu buah roh adalah kasih. Kasih itu terus kita pelihara dalam kehidupan ini, sehingga kita menjadi orang-orang yang berfaedah dalam kehidupan ini. Kita menjadi orang-orang berguna. Ada kala orang mungkin hebat, pintar berbahasa roh, ya kan? Ada kala orang mungkin kalau dia udah berbahasa roh, maka dia menganggap orang lain sudah mulai rendah. Saya jumpai banyak orang yang mungkin hebat dalam berbahasa roh. Saya kadang jumpai mereka dalam berbahasa roh, dan saya selalu bilang, sekalipun kamu hebat dalam berbahasa roh, sekalipun kamu fasih dalam menyampaikan firman Tuhan, tapi kalau kamu tidak ada kasih dalam hidupanmu, maka semuanya itu tidak ada gunanya dan tidak berfaedah. Amin ya. Rasul Paulus menceritakan itu, saudara, bahwa benar, saudara, pentingnya kita memiliki kasih. Demikianlah tiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar adalah kasih itu. Amin. Nah, saudara yang saya kasih, kita masuk kepada topik kita yang selanjutnya adalah, saya ingin mengajarkan kita kepada roh yang membangkitkan kasih itu seperti apa. Roh yang membangkitkan kasih itu seperti apa, saudara? Kita boleh buka di Bapak Ibu, boleh pertama kita mundur ke Perjanjian Lama. Roh yang membangkitkan kasih itu seperti apa? Kejadian pasal 29. Ini cerita tentang sebuah orang, kisah yang unik juga, saudara. Kalau roh ini sudah mulai hilang dalam kehidupan kita, mari kita perbaiki. Kejadian pasal yang ke-29 ayat yang ke-20. Kejadian 29 ayat yang ke-20. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Roh yang membangkitkan tentang kasih adalah roh yang membuat kita bekerja tanpa lelah. Seperti Yakub begitu cintanya dia kepada Rahel, maka dikisahkan bahwa dia bekerja kepada Laban. Itu 7 tahun, tapi dia tidak merasa capek. Dia tidak merasa apa, di sini dikatakan, tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja. Gak ada capek-capeknya. Nah, roh yang membangkitkan kekuatan, roh yang membuat kita bekerja tanpa lelah.
dalam hidup ini, saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kalau engkau bekerja dengan kasih, kalau engkau bekerja dengan tulus, engkau benar-benar melakukannya dengan kasih, maka tidak ada capek dalam hidup ini, maka tidak akan ada lelah dalam hidup ini, maka engkau tidak akan pernah susah dalam hidup ini. Kenapa? Karena engkau melakukannya dengan senang, dengan sukacita, engkau melakukannya dengan benar-benar mengasihi. Amin, saudara. Seperti Yakub dikatakan 7 tahun itu dianggap beberapa hari. Mungkin roh itu sudah hilang dalam kehidupan ini, maka kita boleh kembalikan roh itu. Roh itu kita bangkitkan kembali dalam kehidupan ini. Saking sayangnya dia, saking cintanya dia kepada Rahel, maka beberapa hari saja dia anggap bahwa 7 tahun itu dianggap beberapa hari. Kenapa? Hatinya penuh dengan sukacita, dalam hatinya penuh dengan damai sejahtera, dalam hatinya ada sukacita yang mengalir, dalam hatinya selalu ada roh semangat untuk berjuang, bekerja. Nah, kalau itu udah mulai hilang, maka kita mulai perbaiki dalam hidup ini. Amin, saudara. Yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana sampai Yakub merasakan itu? Yakub merasakan 7 tahun itu dianggap beberapa hari. Bagaimana dengan kita hari ini? Pak, jangan ke 7 tahun, 3 tahun saja saya udah gak kuat. 3 tahun saja saya sudah merasa seperti dunia ini sudah berakhir. Baru 1 tahun Pak, aduh seperti neraka. Kenapa? Itu perlu kita bangkitkan. Itu menunjukkan bahwa kasihnya sudah pudar. Itu menunjukkan bahwa apa? Kasihnya sudah mulai lemah. Itu menunjukkan bahwa kasihnya sudah mulai mati. Itu menunjukkan bahwa apa? Kasihnya sudah tidak ada lagi dalam kehidupan itu. Oleh karena itu Tuhan bilang begini, aku bukan memberikan kepada kamu roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kasih. Kasih Kristus itu ada dalam kehidupanmu. Kalau engkau ada dalam kasih Kristus dalam kehidupanmu, apapun yang engkau lakukan dalam hidup ini, apapun yang engkau kerjakan dalam kehidupan, engkau kerjakan dengan semangat, engkau kerjakan dengan tidak lelah. Kenapa? Karena ada roh yang membangkitkan kasih itu ada dalam hidupmu. Amin, pakai semangat. Amin, saudara. Yang kedua, saya harus cepat. Saya lihat baterai saya dulu, saudara. Yang kedua, Yohanes pasal yang kedua ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-1 sampai dengan 11. Bapak Ibu tahu kisah ini. Kisah ini menceritakan tentang bagaimana dalam sebuah pernikahan ada anggur yang habis. Dan dalam perjalanan Yesus di muka bumi, yang pertama kali yang dikatakan dilakukan mujizat Tuhan adalah Tuhan lakukan di keluarga. Yohanes pasal yang ke-2. Aduh, tab saya ini berputar-berputar jadi saya juga bingung. Yohanes pasal yang kedua. Ya. Yohanes pasal yang kedua. Ayat yang ke-1 ya. Pada hari ketiga pada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang ke juga perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datanya, tetapi pelayan-pelayan itu mencedok air itu dan mengentuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah
Dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana di Galilea sebagai yang pertama dari tandanya dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Hal itu dilakukannya yang pertama. Yesus melakukan hal yang pertama dalam mujizat adalah melakukan di perkawinan di Kana. Bahwa mungkin hari-hari ini saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Hal yang kedua adalah roh yang membuat kita mengalami mujizat. Roh yang membangkitkan kasih itu seperti apa? Adalah roh yang membuat kita untuk mengalami mujizat yang pertama dalam kehidupan ini. Kalau hari-hari ini engkau boleh ada dalam rumah tanggamu kehilangan anggur yang tadi awalnya sudah manis, tapi mungkin sampai pada akhirnya di tengah-tengah sudah tidak ada lagi manisnya. Tapi kalau engkau ada dalam Yesus, kau hidup bersama dengan Yesus, engkau memiliki Yesus dalam kehidupanmu, engkau undang dia dan dia ada dalam kehidupanmu, engkau undang dia ada dalam rumah tanggamu, engkau undang dia ada dalam bisnismu, engkau undang dia dalam segala sesuatu yang kau lakukan, maka dikatakan selalu tersedia mujizat bagi kehidupanmu. Amin. Roh yang membangkitkan kekuatan, roh yang membangkitkan kasih adalah roh yang dimana di dalamnya selalu ada mujizat. Amin ya. Dalam bisnis kita, dalam usaha kita, mungkin kita sudah merasa bahwa saat tidak ada lagi kehilangan banyak hal. Dalam usaha kita, kita sudah kehilangan pelanggan. Dalam berbisnis, dalam bekerja, mungkin kita merasa bahwa kita kehilangan segalanya. Tapi kalau kita ada dalam Tuhan, Tuhan selalu memberikan roh yang membangkitkan kasih. Di mana roh yang membangkitkan kasih, sebagaimana perkawinan di Kana ditolong oleh Tuhan, sebagaimana pernikahan di Kana ditolong oleh Tuhan, sebagaimana Tuhan hadir di dalam perkawinan Kana, demikian juga Tuhan hadir dalam kehidupanmu, demikian juga Tuhan hadir dalam rumah tanggamu, demikian juga Tuhan hadir dalam bisnismu. Dan kalau Tuhan hadir dalam setiap apapun yang kita lakukan, pastilah bahwa mujizat pasti terjadi. Amin ya. Amin saudara. Dimanapun Tuhan hadir, Tuhan selalu mengadakan mujizat. Dimanapun Yesus hadir, pasti mujizat terjadi. Dimanapun Tuhan datang kepada kehidupan kita, bila kita membuka hati kita saat ini, bila kita membuka hidup kita saat ini, terima Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita, percayalah penyakitmu, masalahmu, pergumulanmu seberat apapun, roh yang membangkitkan kekuatan kasih itu mengalir dalam kehidupanmu, dan engkau mengalami pertolongan Tuhan, engkau mengalami mujizat Tuhan, engkau mengalami perkara-perkara yang tidak pernah engkau pikirkan. Apa yang tidak pernah timbul dalam pikiranmu, apa yang tidak pernah timbul dalam doamu, apa yang tidak pernah pikirkan dalam hatimu, dalam apapun disediakan Tuhan bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Amin. Amin ya saudara. Semangat pakai. Yang ketiga, ada 7 saudara. Saya selalu lihat baterai mic. Ada 7. Yang ketiga saudara, Yohanes pasal ke-21 ayat 15 sampai kepada ayat 17. Yohanes pasal ke-21. Yohanes 21 ayat 15. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka?" Mereka ini jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu bahwa segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepada sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana yang sesuka kehendakmu. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki."
Ini adalah dialog antara Yesus dengan Simon Petrus. Yang ketiga adalah saudara, roh seperti apa roh yang membangkitkan kasih itu seperti apa? Yang ketiga adalah roh yang membuat kita mengasihi Tuhan dengan kasih agape. Roh yang membuat kita mengasihi Tuhan dengan kasih agape. Kasih di mana kita mengasihi Tuhan adalah tanpa ada syarat tertentu. Saya ikut Tuhan bukan karena berkatnya. Saya ikut Tuhan bukan hanya karena mujizatnya, tapi benar-benar saya mau ikut Tuhan. Amin. Seperti tadi saya perumpamaan tadi. Kadangkala kita hanya bisa mengasihi orang karena apa? Harapan-harapannya, bukan karena pribadinya. Sama ketika kita mengikut Tuhan, kerap kali kita mengikut Tuhan karena mujizatnya. Kita mengikut Tuhan karena kita diberkati, bukan karena kita sungguh-sungguh ikut Tuhan. Maka Yesus berkata kepada Simon Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Kalau kita hanya baca di dalam teks bahasa Indonesia, kata kasih di situ itu hanya kita temukan mengasihi. Tapi yang pertama Yesus berkata, Petrus, apakah engkau agape aku? Petrus menjawab, ya Tuhan, engkau tahu saya pileo engkau. Kasih agape dan kasih pileo ada satu yang berbeda. Agape adalah cinta tanpa syarat, sedangkan pileo adalah cinta seorang sahabat. Cinta sebagai seorang sahabat. Sebagai seorang sahabat, sebagai seorang rekan, hanya terbatas saudara. Hari ini rekan kita baik, sahabat kita nyenangin kita, kita mengasihi dia. Hari ini sahabat kita berbuat baik kepada kita, menolong kita, kita mengasihi dia. Tapi besok sahabat kita berbuat jahat, berbuat curang, melakukan hal yang tidak baik, belum tentu kita mengasihi dia. Makanya Yesus tidak mau kita mengasihi Yesus seperti mengasihi sahabat kita, tapi Yesus mau kita mengasihi dia seperti dia mengasihi kita. Dia mengasihi kita tanpa syarat. Dia melihat kita yang ada dalam dunia kegelapan. Dia melihat kita ada dalam dosa yang gelap. Dia datang tanpa syarat. Dia menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena kasih karunia-Nya. Dia mau datang untuk menyelamatkan kita. Dia mau datang tolong kepada kita. Maka dia berharap pun kita mengasihi dia seperti itu. Tanpa syarat. Kita bukan mengasihi dia karena ada mujizatnya atau ada pertolongan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, kita mau tetap mengasihi Tuhan. Amin. Roh itu mungkin sudah hilang dalam kehidupan ini. Roh itu sudah mungkin pergi dalam kehidupan ini. Maka roh itu harus dibangkitkan kembali. Amin. Roh yang bagaimana dulunya kita mungkin benar-benar sungguh-sungguh kepada Tuhan, tapi karena pergumulan kehidupan, karena masalah, karena perjuangan kehidupan, kita roh itu mungkin tidur, roh itu mungkin sudah tidak lagi. Hari ini saya mau bangkitkan itu kembali. Bagaimana kita mengasihi Tuhan tanpa syarat. Amin ya. Kita beribadah kepada Tuhan bukan karena kita mau mendapatkan berkatnya, tapi memang wajib untuk kita lakukan. Bukan karena kita benar-benar dipaksakan, tapi lakukan dengan sukacita, lakukan dengan sukarela. Maka itu dikatakan berguna dan berfaedah bagi kehidupan ini. Amin ya. Amin ya saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Saya berharap saudara, saya berharap dan sangat-sangat berharap agar semua kita yang ada yang menyaksikan ini, kita benar-benar mau ada dalam roh yang membangkitkan kasih itu. Amin ya. Jemaat Tuhan yang ada di GBI WC Latu Menten, dalam kehidupan ini, kalau roh itu sudah mulai hilang, kita kadang mau cari Tuhan kalau kita perlu. Amin ya. Kadang-kala mungkin kita cari Tuhan waktu kita terdesak. Kadang-kala kita mungkin cari Tuhan waktu kita sakit. Kadang-kala kita mungkin cari Tuhan waktu kita dalam keadaan yang sudah sekarat, baru kita mau didoakan. Iya pakai. Tapi waktu kita dalam keadaan yang enak, waktu dalam keadaan yang dimana kita diberkati, waktu di keadaan dimana semuanya keadaan baik-baik saja, kita tidak cari Tuhan. Bukan seperti itu saudara. Mau keadaan kita diberkati, mau keadaan tidak kita diberkati, biarlah kita senantiasa tetap mau mengasihi Tuhan. Amin ya. Amin ya saudara. Amin Bapak Ibu. Amin.
Kalau kita ada di offline mungkin saya teriak aja amin. Dia ada di online, colek kiri kanan, tepuk dia, kasih tahu kepada dia, lihat, lo jangan karena hanya ke gereja waktu mau diberkati. Amin. Jangan hanya karena waktu susah engkau cari Tuhan, waktu senang engkau lupakan Tuhan. Enggak boleh juga saudara. Mau susah, mau senang, tetap setia kepada Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Kita bukan mengasihi Tuhan karena berkat-berkatnya, tapi benar-benar kita mengasihi pribadinya. Amin ya. Satu saat saudara ada satu ilustrasi. Ada seorang yang memberikan ilustrasi, dia bilang begini. Satu saat ada satu orang di atas gedung. Di atas gedung. Ya, dia mengamburkan uang, dia lemparkan uang ke bawah, semua orang ngambil uang, fokus ngambil uangnya. Tapi ketika semua orang fokus mengambil uangnya, nggak ada yang lihat ke atas. Lalu satu saat dia lemparkan batu kerikil. Lalu waktu dilemparkan batu kerikil, semua orang lihat ke atas. Menunjukkan bahwa apa? Waktu kita senang kadang kita lupakan Tuhan saudara. Waktu kita menikmati berkat Tuhan kadang kita lupakan Tuhan. Tapi Tuhan izinkan masalah terjadi. Baru kita, oh Tuhan Yesus tolong. Hari ini saudara, waktu kita nggak ada virus corona, semua orang cuek dengan Tuhan. Waktu tidak ada virus corona, semua orang tidak lagi berdoa, tidak peduli lagi. Tapi hari ini dengan adanya virus corona, engkau sejagat dan sehebat-hebat apapun jaga hidupmu, engkau tetap ada dalam Tuhan. Kalau engkau tidak ada di dalam Tuhan, apapun yang engkau lakukan sia-sia. Amin ya saudara. Virus corona tidak kenal saudara. Mau pendeta, mau pengusaha, mau orang kaya, mau orang miskin, dia tidak kenal. Siapa saja dia lewat, dia ketemu, dia hajar. Tapi orang yang mengasihi Tuhan, dikatakan selalu mengalami, apa namanya saudara? Mujizat Tuhan. Roh yang membuat kita mengasihi Tuhan tanpa alasan apapun. Mengasihi Tuhan tanpa embel-embelnya, tanpa syarat. Saya mengikut Tuhan jika Tuhan berkati saya. Saya mengikut Tuhan jika Tuhan menolong saya. Tidak. Saya tetap mengikut Tuhan walaupun. Saya tetap setia kepada Tuhan walaupun. Amin. Yang keempat. Saya harus cepat. Baterai saya masih cukup. Matius pasal ke-5 ayat 23 sampai 24. Matius pasal ke-5. Ya, sabar saudara ya. Kita pelan-pelan sedikit. Matius pasal ke-5 ayat yang ke-2, 3. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam saudaramu tentang engkau, tinggallah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Yang keempat adalah roh yang membuat kita mau berdamai dengan saudara kita. Dikisahkan bahwa jikalau kita mempersembahkan segala sesuatu, tapi kita teringat akan kesalahan yang kita buat terhadap saudara kita, tinggalkanlah persembahanmu dan pergi berdamai dulu. Amin ya. Bapak Ibu perhatikan kan? Sebab jika engkau mempersembahkan persembahan itu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hatimu, dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali persembahkan persembahanmu. Segera berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu jangan menyerahkan engkau kepada hakim dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya dan engkau akan dilemparkan ke dalam penjara. Bapak Ibu saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, roh yang membangkitkan kasih adalah roh, di mana saya catat di sini ada roh yang membuat kita untuk mau berdamai dengan saudara kita. Amin ya. Kita harus berdamai. Bahkan 1 Korintus pasal yang 1 Yohanes pasal yang ke-5
pasal yang ketiga ayat yang ke-15 berkata, jikalau seorang membenci saudaranya, maka dia seorang pembunuh. Maka dikata, seorang pembunuh tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Roh berdamai itu harus ada dalam kehidupan ini. Hari-hari ini benar ada begitu banyak orang yang mungkin mengecewakan kita. Ada begitu banyak orang yang melukai kita. Ada begitu banyak orang yang menyakiti kita. Tapi mari kita melepaskan pengampunan buat mereka. Gak gampang, benar gak gampang. Tapi itu harus kita lakukan. Orang yang melepaskan pengampunan, orang yang mau mengampuni, orang yang mau berdamai dengan saudaranya adalah orang yang ada di bagiannya Tuhan, adalah orang yang ada di pihaknya Tuhan, adalah orang yang ada bersama dengan Tuhan. Jika Tuhan di pihak kita, siapa dapat lawan kita? Alkitab berkata demikian. Dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita pergi berdamai dengan saudara kita. Amin ya. Gak gampang memang, tapi itu harus perintah kita lakukan. Orang yang saya punya, ada satu pepatah bilang begini, orang yang tidak berdamai adalah orang yang minum racun maut tapi mengharapkan orang lain mati. Yang seharusnya mati adalah dia, karena dia minum racun. Kalau kita tidak berdamai, maka kita dikatakan seperti orang yang sedang minum racun maut. Segeralah berdamai dengan saudaramu. Kalau engkau jumpai hari ini ada yang menyakiti engkau, ada yang melukai engkau, ada yang melakukan sesuatu, engkau boleh beribadah sehebat bagaimanapun, tapi engkau tetap dendam kepada dia, engkau tetap benci kepada dia, maka ibadahmu sia-sia. Engkau tetap merasa tidak mau berdamai dengan dia, maka ibadahmu juga sia-sia. Hari ini saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, biarlah roh di mana roh yang membangkitkan kasih itu, yaitu roh damai itu, roh yang di sini dikatakan yang membuat kita untuk mau berdamai dengan saudara kita. Amin ya. Jemaat di GBI Double Silatu Mainten mau berdamai semuanya, mau aman-aman semua ya, mau berdamai dengan musuh kita, mau berdamai dengan lawan kita, mau berdamai dengan orang yang menyinggung kita, orang yang membuat kita sakit hati. Terutama mungkin kita merasa bahwa suami saya sudah menyakiti saya, istri saya sudah menyakiti saya, anak saya sudah menyakiti saya. Kita mau lepaskan roh, mau berdamai dengan mereka. Amin. Yang kelima, 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 8. Yang kelima, 1 Yohanes pasal yang ke-4. Pelan saudara ya. 1 Yohanes pasal yang ke-4 ayat yang ke-7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Roh yang membangkitkan kasih adalah roh yang membuat kita untuk saling mengasihi. Kenapa kita saling mengasihi? Karena di sini dikatakan, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Amin. Alkitab juga berkata, umatku binasa karena tidak mengenal aku. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan kalau kita tidak ada kasih dalam kehidupan ini? Roh yang membangkitkan kasih adalah roh di mana membuat kita berani mengenal Allah dengan benar. Roh yang membangkitkan kasih adalah roh di mana menuntun kita untuk mengenal pencipta kita, menuntun kita untuk tahu siapa Yesus itu sebenarnya, menuntun kita untuk mengenal Tuhan lebih dekat. Bahkan Ayub berkata, hanya dari orang saja aku mengenal engkau, tapi sekarang aku melihat sendiri. Orang yang mengasihi, roh yang membangkitkan kekuatan, roh yang membuat kita mengenal Tuhan adalah di mana kita mengenal pencipta kita dengan pengalaman-pengalaman yang pribadi.
Bukan hanya sekedar teori apa kata orang siapa itu Yesus, tapi benar-benar kita mengalami sendiri Yesus dalam kehidupan ini. Mengenali Yesus secara pribadi itu terjadi apabila Roh membangkitkan kasih itu kita lakukan, kita taati dalam kehidupan ini. Amin ya. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, jemaat Tuhan yang ada di GBI Double Sila atau dan kita semua, mari kita sadari akan hal ini. Yang keenam ada 1 Yohanes pasal yang keempat, kembali 4 ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut tidak akan sempurna di dalam kasih. Bapak Ibu, roh yang membangkitkan kasih adalah seperti apa? Yang keenam adalah roh yang membuat kita tidak takut. Amin. Apakah dengan ketakutan kita, apakah dengan kecemasan kita, kata Matius, kita menambah sehasta jalan hidup kita? Tidak. Hari ini mungkin kita takut gagal minggu lalu, takut mati, takut miskin, takut apa segala pun dalam hidupan ini. Kita takut gak bisa, takut salah, takut banyak hal. Tapi kalau roh yang membangkitkan kasih itu ada dalam kehidupan kita, membuat kita tidak takut. Ayat 18 berkata demikian. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Amin. Benar, virus corona ini menakutkan, tapi kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan itu. Amin ya. Benar, krisis ekonomi akan terjadi, tapi kasih yang sempurna melenyapkan itu. Bukan berarti itu tidak ada, tapi itu bukan tidak ada di dunia ini, itu ada di dunia. Tapi dalam hati kita tidak ada lagi ketakutan, tapi yang ada adalah iman, harapan dan kasih. Yang adalah roh keberanian, yang adalah roh yang menimbulkan sukacita, yang adalah roh yang membuat kita damai sejahtera, yang adalah roh yang membuat kita menguasai diri ini. Amin ya saudaraku yang saya kasih. Yang keenam ini adalah dikatakan kasih itu membuat kita tidak takut. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut tidak sempurna di dalam kasih. Jadi kalau kita takut, kita tidak sempurna dalam kasih itu. Bagi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, roh yang membangkitkan kekuatan adalah roh yang dimana di dalam katakan yang membuat kita tidak takut. Kenapa kita tidak takut? Karena dalam kasih melenyapkan ketakutan itu. Dan dalam kasih juga kita disempurnakan. Amin ya, dikatakan tidak sempurna dalam kasih. Di dalam kasih kita menjadi sempurna. Yang ketujuh, Roma pasal 12 ayat yang ke-9. Yang terakhir, kenapa saya harus pilih 7? Supaya 7 adalah angka sempurna. Roma pasal yang ke-12. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-9. Roma pasal 12 ayat. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Roh yang membangkitkan kekuatan, roh yang membangkitkan kasih. Di dalam Roma pasal ke-12 ayat 9, roh yang membuat kita mengasihi dengan tulus, bukan pura-pura. Banyak orang yang hari-hari ini mungkin pura-pura jadi baik, pura-pura menolong kita, pura-pura untuk mau membantu kita, pura-pura beribadah, pura-pura. Tapi roh yang membangkitkan kasih, roh itu pura-pura itu hilang dalam kehidupan. Roh kemunafikan itu hilang dalam kehidupan. Roh yang pura-pura itu tidak ada. Kenapa? Kasih sempurna itu telah ada dalam kehidupan kita. Roh yang Tuhan berikan adalah bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kasih, di mana kita dalam hidup ini tidak melakukan dengan tulus. Melakukan bukan karena ada sesuatu, melakukan bukan karena ada syaratnya, tapi benar-benar kita tulus melakukannya. Maka engkau melihat pembelaan demi pembelaan Tuhan nyatakan dalam kehidupanmu. Biarlah firman Tuhan hari ini menolong kita dan menguatkan kita untuk kita ada selalu dalam roh
yang membangkitkan kasih. Kalau engkau hari ini pura-pura mengasihi, bertobat hari ini. Kalau engkau hari ini takut, cemas, khawatir, Roh Tuhan akan membuat engkau tidak cemas dan khawatir lagi. Kalau hari-hari ini mungkin engkau merasa bahwa kau hilang mengasihi Tuhan, bari roh kasih itu ada lagi. Kalau hari ini mungkin roh yang membuat kita untuk mau berdamai itu hilang dalam hidup, itu dikembalikan kembali kepada kita. Roh yang mungkin membuat kita mengasihi Tuhan dengan kasih yang bukan kasih agape, hari itu kembalikan kita mengasihi Tuhan benar-benar dengan kasih agape. Roh yang membuat kita selalu mengalami mujizat, dan roh yang membuat kita bekerja tanpa lelah. Jadi ada 7 roh yang membangkitkan kasih itu seperti apa? Yang pertama ada roh yang membuat kita bekerja tanpa lelah. Yang kedua, roh yang membuat kita mengalami mujizat Tuhan. Yang ketiga, roh yang membuat kita mengasihi Tuhan dengan kasih agape. Yang keempat, roh yang membuat kita untuk mau berdamai dengan saudara kita. Yang kelima, roh yang membuat kita saling mengasihi. Yang keenam, roh yang membuat kita tidak takut. Yang ketujuh, roh yang membuat kita mengasihi dengan tulus, bukan pura-pura. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Roh yang membangkitkan ketertiban. Saya harap Bapak Ibu boleh ada lagi minggu depan. Kita akan bahas lagi mengenai roh yang membangkitkan ketertiban. Tuhan Yesus memberkati. Kita satu hati berdoa buat firman Tuhan. Terima kasih banyak Bapak yang baik, Bapak, buat kebenaran firman-Mu hari ini. Biar kami diajari, kami disihati, kami belajar untuk boleh membangkitkan kembali roh yang membangkitkan kasih itu ada dalam kehidupan ini. Meteraikan firman-Mu dalam kehidupan ini. Ajari kami untuk taat, setia dan melakukannya. Dan percaya bahwa Engkau senantiasa selalu ada bersama dengan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Kami bersyukur buat firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita sudah dengarkan kebenaran firman Tuhan dan pengumuman minggu ini. Minggu depan masih tetap live streaming. Kita di bulan bisa jadi sampai kepada 2021 kita masih memilih live streaming. Kenapa? Karena saya memperhatikan wabah ini makin hari makin mencekapkan, menakutkan. Tapi ingat, dia hanya takut dibuat kita takut dari luar. Tapi dalam hati ini jangan sampai kita takut. Amin ya. Kita akhiri ibadah kita, dan bagi Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan, Bapak Ibu bisa mentransfer ke nomor rekening yang kami telah siapkan dalam setiap sepanjang jalannya ibadah. Ada nomor rekening yang mungkin muncul di situ. Bapak Ibu boleh memberikan persembahan di nomor rekening itu. Dan juga jangan lupa Bapak Ibu boleh diberkati melalui firman Tuhan ini, share dan bagikan dan subscribe. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Kita sampai jumpa lagi di minggu depan, dan kita akhiri ibadah kita. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu Bapa. Di akhir daripada ibadah ini kami datang dan berseru kepada Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami, tubuh, jiwa, roh ini ke dalam tangan Tuhan. Lewat kebenaran firman Tuhan yang kami dengar hari ini, biarlah kami terus belajar untuk tetap mengasihi Tuhan, belajar untuk tetap mengandalkan Tuhan, belajar untuk terus Tuhan. Kami mau bangkitkan roh kasih itu ada dalam kehidupan ini. Kalau Tuhan boleh menjumpai dalam hidup ini, kami ada dalam keluarga kami, rumah tangga kami, kasih yang sudah mulai tawar. Kami sudah tidak lagi tulus. Kami yang mungkin mengasihi dengan membuat syarat-syarat tertentu. Biarlah Tuhan roh yang membangkitkan kasih itu boleh memulihkan kami kembali, boleh menghidupkan kami kembali. Suami istri boleh bergairah kembali. Kami saling mengasihi. Kami mengasihi suami kami mengasihi istri kami mengasihi anak-anak kami mengasihi dengan tulus Bapa, sebagaimana Engkau mengasihi kami. Berkati kami semua yang telah menyaksikan kami hari ini. Berkati kehidupan kami, telinga kami, mata kami yang melihat kepada channel-channel YouTube ini. Kami berdoa Bapa, ulurkan tangan-Mu dan berkati mereka Bapa. Mereka telah meluangkan waktu mereka untuk beribadah. Mereka telah meluangkan waktu mereka untuk memuji menyembah kepada-Mu. Ulurkan tangan-Mu Bapa, tumpangkan tangan-Mu atas kehidupan mereka Bapa, dan berkati mereka Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Berkat dari Abraham, Ishak dan Yakub melimpah dalam kehidupan mereka. Sebagaimana Tuhan boleh memulihkan
dan memberkati, mengadakan mujizat di perkawinan di Kana. Tuhan lakukan itu juga dalam kehidupan kami. Sebagaimana tanda-tanda yang heran dan ajaib boleh kami lihat dan menyaksikan di Alkitab. Biarlah itu kami alami dalam kehidupan kami. Itu kami alami dalam rumah tangga kami. Itu kami alami dalam bisnis kami. Itu kami alami dalam pekerjaan kami. Dalam setiap apapun yang kami lakukan. Ada kuasa-Mu, ada pertolongan-Mu, ada mujizat-Mu menyertai kami. Sehingga kami boleh berhasil dan beruntung dalam kehidupan ini. Jika Tuhan jumpai dalam kehidupan anak-anak-Mu yang saat ini menyaksikan kami, mereka dalam keadaan yang lemah, Tuhan kuatkan mereka kembali. Mereka yang saat ini berada dalam keadaan yang sakit, kami berdoa Bapa, oleh bilur-bilur Yesus mereka menjadi sembuh, dalam nama Yesus sembuh. Dan mereka yang saat ini berada dalam keadaan yang saat ini Bapak kena dampak daripada virus corona ini, karena putus PHK, karena pengurangan karyawan. Kami berdoa Tuhan tolong mereka juga agar mereka boleh menjumpai kembali pekerjaan, mereka berusaha kembali, dan kami melihat Tuhan turut campur dalam kehidupan mereka. Mereka yang saat ini mungkin usahanya lesu, mereka yang saat ini bisnisnya sedang lesu, kami berdoa Bapak ulurkan tangan-Mu dan menolong dan memberkati, memulihkan kembali Bapak dalam nama Yesus. Nyatalah pertolongan bagi mereka Bapak. Bapak kami berdoa buat bangsa kami Indonesia, biarlah bangsa ini ada dalam hati-Mu, bangsa ini ada dalam rencana-Mu, bangsa ini ada dalam kuasa-Mu, dalam kendali-Mu. Setiap keputusan, setiap apapun yang dilakukan, Tuhan tolong Bapa agar semua dapat berjalan dengan baik. Berkat-Mu melimpah juga bagi pemerintahannya, berkat-Mu melimpah bagi keadaan ekonomi, keadaan politik, keadaan keamanan. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan di dalamnya. Berkat-Mu melimpah juga bagi bangsa pilihan-Mu, bangsa Israel. Salam bagi Israel, oleh mereka kami dapat bagian keselamatan. Segalanya kami pertaruhkan, segalanya kami serahkan oleh kemurahan Tuhan. Kami akhiri ibadah kami hari ini, dan kami saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, arahkanlah imanmu kepada Tuhan, dan mari kita kembali melakukan segala aktivitas kita dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus biarlah tetap tinggal menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami terima seluruh berkat Tuhan, dan kami akhiri ibadah live streaming kami hari ini dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Salam, sampai jumpa lagi di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.